Di video kali ini kita akan membahas tentang serat atau fiber. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan serat ya. Bahkan dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak serat yang katanya baik sekali untuk kesehatan. Benarkah demikian? Buat teman-teman yang ingin mengetahui serat lebih jauh, teman-teman jangan kemana-mana, tonton video saya sampai selesai ya. Shumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Tecika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng pingtong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Kali ini kita akan bahas tentang serat. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya serat. Bahkan kalau ke dokter, pasti dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak serat. Kemudian katanya kalau ingin menurunkan berat badan atau ingin diet, katanya harus banyak mengkonsumsi serat. Terus ternyata serat juga katanya bisa memperbaiki kondisi banyak sekali penyakit seperti obesitas, hipertensi, dan juga bahkan diabetes. Wow, amazing ya teman-teman. Kita bahas yuk supaya setelah nonton video ini teman-teman akan lebih mengetahui apa itu serat. Kemudian juga yang kedua jenis-jenis dari serat. Dan yang terakhir tips cara mengkonsumsi serat. Yang pertama, apa itu serat? Serat yang dimaksud di sini adalah serat yang ada dalam makanan. Dan makanan yang mengandung serat adalah makanan yang terbuat dari tumbuhan. Serat adalah komponen non-gizi yang katanya harus dipenuhi asupannya atau jumlahnya dalam harian agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Rekomendasi asupan serat perharinya buat laki-laki itu 38 gram. Kemudian untuk perempuan itu 25 gram per hari. Untuk seratnya aja ya. Kemudian yang kedua jenis-jenis serat. Ternyata ada dua jenis serat. Yang pertama serat yang tidak larut dalam air. Kemudian yang kedua serat yang larut dalam air. Serat yang tidak larut dalam air maksudnya adalah serat ini tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan. Kemudian seratnya juga nggak bisa larut dalam air yang ada dalam pencernaan. Serat ini akan masuk ke dalam pencernaan melewati usus halus kemudian dibawa ke usus besar dan di sanalah serat ini akan diproses oleh bakteri dalam usus atau difermentasikan. Selain itu, serat-serat ini juga akan berkumpul dengan sisa bahan makanan lainnya membentuk gumpalan yang kemudian harus dikeluarkan oleh tubuh kita dalam bentuk tinja atau feses. Kemudian yang kedua, serat yang larut dalam air. Serat yang larut dalam air maksudnya adalah serat ini nggak bisa dicerna oleh enzim pencernaan, tapi serat ini begitu terkena cairan dalam pencernaan akan membentuk gel. Serat dalam air akan membantu memperlunak tinja atau feses kita dan juga memperlambat proses pencernaan. Dan yang ketiga, tips mengkonsumsi serat. Walaupun serat memiliki banyak sekali manfaat buat kesehatan kita, tapi kalau kita berlebihan mengkonsumsinya, apalagi melebihi dari jumlah yang direkomendasikan untuk tubuh kita, contohnya kalau laki-laki itu 38 gram per harinya, kemudian perempuan itu 25 gram per hari, kalau berlebihan justru akan menghambat ketersediaan asam empedu dan enzim-enzim pencernaan lainnya, sehingga nanti juga akan menghambat ketersediaan protein dan lemak yang dibutuhkan
dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian teman-teman tetap perhatikan indeks glikemik dari makanan tersebut, terutama buah-buahan, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kadar gula dalam darah untuk teman-teman yang diabetes. Untuk teman-teman yang mengalami masalah pencernaan seperti iritasi dalam usus, agar mengurangi asupan seratnya untuk menghindari terlalu banyaknya beban dalam pencernaan yang sedang dalam masa pemulihan. Kemudian kalau kita mengkonsumsi banyak sekali sayur-sayuran dan buah-buahan alias banyak sekali serat, dianjurkan juga untuk mengkonsumsi banyak air putih untuk mengimbangi banyaknya serat yang masuk ke dalam pencernaan. Kenapa? Karena serat-serat ini akan mengikat air dalam usus besar yang kemudian harus dikeluarkan dari tubuh kita dalam bentuk tinja atau feses. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ketofastosis lifestyle yang masih berada dalam fase induksi, kalau ingin mendapatkan tambahan serat dalam menu sehari-hari selama fase ini, bisa mengkonsumsi cincau hijau, alpukat, kemudian psyllium husk, jelly, atau agar-agar. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya apa itu serat, kemudian juga ternyata ada 2 jenis serat ya, serta macam-macamnya, contoh-contoh seratnya, juga manfaat dari serat dan tips cara mengkonsumsi serat. Demikian video saya kali ini tentang serat, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa kalau ada pertanyaan tuliskan di bawah dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, salam! Shumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.